Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Adelia, dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pemahaman saya terhadap video ceramah Ustadz Ginanjar Saiban yang berjudul Memetik Hikmah Sejarah Kejayaan Baghdad. Saya telah menonton video tersebut dari awal sampai akhir, dan berikut adalah pemahaman saya lengkap dengan waktu penyampaiannya. Pemahaman ilmu yang saya dapatkan di menit video awal sampai dengan menit kelima, yaitu tentang pentingnya sejarah sebagai cermin. Ustadz membuka dengan menjelaskan bahwa sejarah bukan hanya cerita masa lalu, tapi pelajaran penting bagi masa kini dan masa depan. Lalu di menit kelima sampai dengan menit 12, Baghdad sebagai pusat peradaban Islam. Pada masa Harun al-Rashid dan al-Ma'mun, Baghdad adalah kota ilmu pengetahuan dengan berdirinya Bait al-Hikmah. Lalu pada menit ke-12 sampai menit ke-20, yaitu membahas tentang peran ilmu pengetahuan dalam membangun kejayaan. Ilmuwan seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Farabi menghasilkan banyak karya besar di bidang sains dan filsafat. Selanjutnya pada menit 20 sampai 30, yaitu membahas tentang keterbukaan umat Islam terhadap ilmu dari luar. Umat Islam masa itu tidak menutup diri terhadap ilmu asing, bahkan menerjemahkan dan mengembangkannya. Selanjutnya pada menit ke-30 sampai dengan 37, tentang kejatuhan Baghdad sebagai pelajaran besar. Baghdad jatuh pada tahun 1258 Masehi karena perpecahan umat, lemahnya moral dan semangat keilmuan. Dan terakhir pada menit ke-37 sampai dengan menit ke-45, yaitu membahas tentang relevansi bagi umat Islam masa kini. Umat Islam harus meneladani semangat belajar dan keterbukaan intelektual untuk membangun peradaban hari ini. Pelajaran yang saya dapatkan yaitu ilmu adalah fondasi penting bagi peradaban. Lalu keterbukaan terhadap ilmu luar bukan kelemahan tapi kekuatan. Kejayaan Islam bisa diraih jika umat bersatu, berilmu, dan bermoral tinggi. Dan juga kejatuhan bisa terjadi kapan saja jika kita lalai, tercerai-berai, dan meninggalkan ilmu. Komitmen pribadi saya yang pertama, saya akan menjadikan belajar sebagai kegiatan harian bukan hanya untuk nilai tapi untuk membangun diri. Yang kedua, saya akan selalu terbuka terhadap ilmu, tidak malu belajar dari siapapun. Dan yang terakhir, saya akan berusaha memanfaatkan waktu dengan produktif, bukan hanya rebahan atau scroll media sosial. Upaya di lingkungan keluarga dan masyarakat. Saya akan mengajak keluarga saya membaca buku sejarah Islam bersama minimal seminggu sekali. Saya akan menginisiasi kelompok diskusi kecil atau kajian dengan teman-teman sebaya. Saya akan aktif menyebarkan semangat cinta ilmu di media sosial lewat postingan atau video. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi bahan renungan bagi kita semua. Mari kita jadikan sejarah sebagai peta jalan untuk masa depan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.